Tapi secara logika aja ya, kalau emang tidak ada perzinahan, nggak mungkin kasus akun udah naik sidik ya. Udah itu inti aja gitu aja. Foto kakak di situ lagi cakep ya, glowing, mukanya tirus, badannya kurus. Sementara yang kanan kiri matanya merem agak menyong. Manusia. Mereka akan lebih utamain dirinya sendiri dulu, dan mereka belum tentu bisa menyelesaikan masalah kakak. Tapi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah 24 jam standby nungguin kita datang. Kalau yang lain, kakak punya sahabat ditelepon jam 1 malam ya. Kalaupun diangkat mungkin jamnya 5 menit, 10 menit habis itu tidur. Tapi Allah, dan Allah tidak pernah membocorkan curhatan kakak-kakak semuanya. Betul nggak? Kalau manusia bisa jadi, sahabat bisa jadi. Kalau lagi akur, tenang beb, gue jagain rahasia lo. Suami bener, jangankan dibocorin, didengerin juga enggak ya. Jadi hanya kepada Allah ya. Kepada sahabat boleh, tapi jangan semua diceritakan. Karena sahabat juga manusia, punya hati, dan hati itu apa? Kata Allah, terbolak-balik. Betul nggak? Pas lagi akur ya dijagain, pas lagi kita nggak tahu. Makanya jangan curhat sama sahabat. Sedekat apapun kakak dengan sahabatnya. Bahkan sampai punya WA group isinya berdua doang ya. Boleh, tapi dijaga. Tidak semua orang yang mendengar cerita kita itu empati atau senang juga. Kita curhat tentang suami kita misalkan, oh suamiku baik banget nih segala macam, dia lagi berantem sama suaminya. Kira-kira gimana? Ya kan, sesahabat-sahabat sujud, sepertiga malam terakhir, tahajud. Nah, tahajud ini keren banget. Kalau kakak punya masalah, selesaikan di sepertiga malam terakhir. Itu pasti kabul, pasti. Karena ini janji Allah. Ya. Nabi SAW bersabda, di setiap malam, di sepertiga doa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku akan aku berikan. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan aku ampuni. Dan ini terjadi di setiap malam. Narasinya seperti itu. Nah, yakin aja, doa itu pasti dikabulkan. Karena kenapa? Doa itu adalah perintahnya Allah. Maka Allah juga yang akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ketika Allah mengilhamkan kita untuk meminta kepada Allah, ketika Allah mengilhamkan kepada hati kita untuk memohon kepadanya, kesibukannya makin sibuk, tapi dari tidak lupa di kajian juga nih. Alhamdulillah nih, hari ini saya dapat ilmu baru dari Ustadz Asad ya, bersama Kelambi. Jadi memang berkumpullah dengan orang-orang soleh dan soleha, insya Allah kita akan berkah hidupnya. Hari ini saya dengar ceramah, ikut kajian dari Ustadz Asad dan Kelambi. Saya kan masih di blog Instagramnya sama Om Deddy Corbuzier ya. Saya bertanya-tanya terus, kenapa di blog? Terus saya bahkan berpikiran, kok Om Deddy tega sih? Ternyata saya yang salah. Loh, harusnya saya berterima kasih sama Om Deddy. Om Deddy itu ngeblok, itu tandanya dia sayang. Menjaga jarak, biar harum. Contoh misalnya saya sama istri saya nih, lagi beda pendapat. Terus saya sebagai suami, lebih baik saya keluar dulu. Ya kan? Gitu, jadi ya, tapi tetap berdoa insya Allah dibuka sih blog IG-nya. Tapi gimana sih berarti selama ini kan berarti udah berapa lama tuh di blog tuh sama? Ya udah, tungguin aja, saya akan ya samperin beliau di podcastnya, karena beliau kemarin udah ngoling, bro gitu. Ke podcast Close the Door lagi dong. Jadi walaupun beliau ngeblok IG saya, tetap saya diundang ke Close the Door-nya. Itu menandakan Ali Taher adalah Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier adalah Ali Taher. Gitu. Tapi di blog itu maksudnya dianggap mengganggu kah atau gimana mungkin kalau Enggak, justru kalau ditanya kenapa saya diblok Om Deddy, ya berarti emang saya mengganggu, makanya diblok. Tapi ternyata di blok itu enggak melulu buruk gitu loh.
Justru malah makin harum, ya karena Blok itu kan enak, Blok M aja bagus, enak, keren, ya kan? Jadi pokoknya itu aja ya. Oke, lalu sedikit dong soal kesehatan ibu sendiri. Ya, kesehatan ibu ada di Instagram saya, bismillah. Setiap pagi kita terapiin, saya bacain Al-Quran. Ya, alhamdulillah anak-anaknya, saya 6 saudara, semua sayang sama ibu, ayah juga selalu bikin ibu tersenyum. Yang utama adalah bismillah doa ya untuk ibu dan juga ikhtiar terapi. Alhamdulillah kita terapin terus. Kakak saya Bang Ali bawa ibu terapi bagi-bagi tugas. Pas saya lagi syuting nyanyi, kakak yang bawa terapi. Pas saya lagi libur, kita yang bawa terapi gitu, gantian. Alhamdulillah membaik. Ya kemarin kan waktu stroke kelima sempat pakai apa namanya selang. Ya makan pakai selang. Alhamdulillah sekarang udah copot selangnya. Terus kan lehernya kan ibu miring. Perlahan di terapi sama ada suster juga di rumah kan, dilatih terus. Alhamdulillah udah mulai bisa nengok dan doain aja. Sekarang lagi tahap kita mau latih untuk bicara karena kan stroke keempat kelimanya itu saraf bicara ibu kena, jadi bicaranya masih sulit gitu. Jadi bismillah, tapi saya yakin insyaallah Allah maha baik, insyaallah ibu diberikan kesembuhan. Minta doanya pemirsa ya. Terima kasih, ini mau lanjut ya. Bismillah. Assalamualaikum. Boleh, tapi dijaga. Tidak semua orang yang mendengar cerita kita itu empati atau senang juga. Kita curhat tentang suami kita misalkan, oh, suamiku baik banget nih segala macam, dia lagi berantem sama suaminya. Kira-kira gimana? Ya kan? Sesahabat-sahabat. Sesuai lagi dengan hadis Nabi, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang. Maksudnya lalai ya Rasulullah. Lalai maksudnya tidak fokus dan tidak yakin ketika doa dipanjatkan. Berarti ketika kita berdoa di waktu tahajud, yang kata Imam Asy-Syafi'i, doa di waktu tahajud seperti anak panah yang dilemparkan dari busur. Iya, tadi kita baru selesai kajian, alhamdulillah ada acara Kelambi. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang didapetin juga, banyak pelajaran yang bisa diambil juga, sangat relate untuk kita relate untuk kehidupan sehari-hari juga. Ya insya Allah banyak kebermanfaatan setelah udah hadir di kajian Kelambi ini. Tapi lebih ya maksudnya sering rutin banyak kajian-kajian seperti ini ya. Iya, karena itu untuk merilis hati juga kan, lebih ikhlas. Apalagi ini judulnya itu tentang keikhlasan ya, tentang maafkan dan belajar ikhlas. Jadi alhamdulillah relate untuk kehidupan aku juga. Tapi sempat mungkin kalau seperti konsultasi apa sharing lah ke Ustadz gitu mengenai mungkin permasalahan yang pernah dihadapi saat ini. Iya, tadi sempat mau nanya tapi karena udah nggak bisa lagi. Jadi sempat banyak ada yang mau ditanyakan lah, ada beberapa hal seperti itu. Tapi nanti kita mau ke backstage juga, katanya dikasih kesempatan untuk ngobrol. Insya Allah bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz. Oke. Keikhlasan mungkin keikhlasan hati segala macam. Memang kamu sendiri udah belajar untuk belajar ikhlas untuk semuanya gitu.
Pasti dong, pasti emang kita harus berusaha untuk ikhlas ya. Namanya kita manusia itu emang berusaha semaksimal mungkin kita merilis emosi kita dengan ikhlas karena biar hati kita tenang dan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik-baik aja karena udah ikhlas dan penuh ketenangan juga alhamdulillah. Ini berarti untuk anak-anak juga tuh seperti apa? Untuk anak ya alhamdulillah baik-baik aja sama saya juga. Ini kan kebetulan tadi dia lagi berenang. Jadi ya udah kita tinggal karena aku di sini juga hadir untuk kajian. Harusnya bisa bisa datang juga tapi nggak apa-apa dia mau sama teman-teman kompleknya juga. Gitu. Kak, Ya udah. bicara anak-anak kita sendiri masih apa Pak masih suka memberikan nafkah juga ke anak-anak. Itu mungkin melalui ke mbaknya Afnan ya. Ke mbaknya Afnan. Jadi komunikasi itu nggak ke aku tapi ke mbaknya. Tapi yang mungkin kamu sendiri lihat atau tahu masih rutin memberikan. Ya itu mungkin internal ya. Aku juga mungkin semuanya udah pada tahu. Yaudah, aku nggak mau bahas lebih jelas Kalau lagi. untuk komunikasi sendiri kayak misalkan video call atau telepon gitu. Pasti masih aktif kok untuk dia selalu bertanya kabar ya. Tapi melalui mbaknya Afnan juga. Jadi kayak sama aku komunikasinya enggak, melalui mbaknya doang. Begitu. Ini jadi kalau apa namanya Iman itu sendiri katanya beberapa teman menolak ya, ada tapi kamu sendiri menanggapi seperti apa? Tapi secara logika aja ya kalau emang tidak ada perzinahan nggak mungkin kasus aku udah naik sidik ya. Udah itu inti aja gitu aja. Kak, tapi mungkin kita bahas sedikit terkait masalah proses cerai. Itu nanti akan ada saksi dari Inara sendiri yang itu atau nggak sih Kak? Kira-kira untuk Aku proses nggak tahu sih kalau itu. maksudnya akan diterbangkan nggak sih, kan katanya rumornya Inara sendiri mau jadi saksi di Nggak proses tahu, belum cerai. sampai itu nggak tahu kalau itu. Tapi kalau misalkan memang itu ada datang Mungkin gimana ya nanti aja lah gimana ke depannya gimana ya. Nggak Insamil memberi nafkah hanya 1,5 juta karena bisa bertemu anak sama kita. Sebenarnya itu lebih agak privacy ya. Ya udah mungkin aku nggak mau terlalu buka ke arah situ. Udah. tapi secara pribadi ini juga nggak sih Kak, maksudnya capek nggak sih terkait masalah ini gitu. Capek banget makanya kan aku selalu pengen selesai nih, pengen secepat itu juga. Tapi ya gimana namanya proses hukum kan wajib berjalan ya. Jadi ya udah kita ikutin alur aja, insya Allah yang terbaik keputusannya. Mohon doanya juga ya semuanya. Ngeganggu masalah pekerjaan juga nggak sih? Kenapa? Ganggu kerjaan juga nggak sih? Enggak sih, aku berusaha profesional ya kalau misalnya untuk terkait kerjaan. Jadi kalau emang udah ada kayak hubungan dari pihak sana atau pihak aku lebih ke kasih ke lawyer aja. Tapi kadang kalau misalnya aku pribadi emang harus nge-handle itu untuk aku jalanin, aku lakuin. Kayak kemarin aku baru datang ke Polda, ya udah aku siap untuk melewatin semua prosesnya gitu sih. Tapi kalau udah naik sini itu berarti pembuktian itu terbukti Pasti ada dong, kan nggak mungkin ya kalau udah naik sidik itu buktinya nggak valid ya. Intinya gitu aja. Karena kalau udah naik sidik, laporan udah naik sidik, artinya emang buktinya itu ada dan bukti perzinahannya itu ada. Nggak mungkin juga aku ngelapor kalau nggak ada bukti, ya. Oke, tapi artinya juga nanti ganti kemungkinan negara kalau terbukti semua akan dinaikkan statusnya. Itu tergantung pihak kepolisian aja ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian